Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ritial, NIM 1931041194, kelas PJKRE. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera, di sini saya akan menjelaskan 10 jenis cedera olahraga yang kerap terjadi. Untuk menghindari berbagai jenis cedera olahraga, Anda harus menyiapkan diri dan melakukan pemanasan dengan benar. Anda juga sebaiknya menjaga konsentrasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya Anda bisa lebih berhati-hati, simak 10 jenis cedera yang paling sering terjadi saat berolahraga berikut ini. Yang pertama, cedera olahraga pergelangan kaki. Anda mungkin pernah atau bahkan sering mengalami cedera yang satu ini. Pergelangan kaki yang terkilir atau cedera adalah salah satu kejadian yang paling banyak ditemui dalam olahraga. Biasanya, hal ini disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendon atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Pergelangan kaki sering mengalami cedera karena inilah tempat tiga tulang bertemu. Biasanya, ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatkan dulu kaki Anda dan jangan dipakai berjalan atau berlari. Anda bisa mengkompresnya dengan es batu untuk mengurangi pembengkatan atau mengurangi rasa sakit. Supaya lebih cepat pulih, angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukan sambil duduk dan bersandar. Kedua, cedera tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin split terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, Anda boleh minum obat peredam nyeri dan peredaran seperti ibuprofen atau aspirin. Apabila sampai berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksa dengan tenaga kesehatan. Ketiga, nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh Anda yang mengangkat beban, bersepeda, atau bermain golf, tenis, dan bisbol. Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek. Ini adalah tanda bahwa olahraga sedang Anda jalani sudah terlalu berat bagi tubuh Anda dan membutuhkan istirahat. Anda bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, Anda bisa melakukan peregangan ringan. Keempat, cedera bahu. Pada bahu, Anda terdapat 4 otot yang besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka, bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika Anda mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu Anda. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa menit, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. Kelima, krem otot. Jenis cedera olahraga ini sering terjadi terutama jika Anda langsung berolahraga secara instan tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Krem otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga, krem akan muncul pada kaki. Ketika krem menyerang, otot Anda mengalami
kontraksi tiba-tiba sehingga Anda akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang disiram krim akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Krim otot bisa mengancam nyawa jika terjadi saat berenang karena Anda berisiko tenggelam. Saat krim menyeram, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang krim dan pijat dengan lembut sambil terus Anda gerak-gerakan. Setelah krim hilang, jangan langsung melanjutkan olahraga. Biarkan otot-otot beristirahat dulu. Keenam, cedera lutut. Cedera lutut sering terjadi pada atlet lari, sepak bola, basket, voli, dan olahraga cabang atletik yang banyak bertumbuh pada lutut. Biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Jenis cedera olahraga ini biasa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan dengan lutut sebagai tumpuan. Menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang instan. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan menganjal pangkal bantal tinggi saat Anda berbaring. Untuk membantu mengurangi rasa sakit, kompres dengan es. Namun, jika Anda membalik setelah perawatan berhari-hari, konsultasi pada tenaga kesehatan profesional. Ketujuh, cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peregangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Adapun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Untuk mengurangi rasa sakit, kompres siku dan bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga bisa minum obat pereda nyeri dan penerakan untuk mempercayakan penyembuhan. Kedelapan, cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot hingga betis Anda. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko Anda mengalami Achilles tendinitis. Anda akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya, cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah Anda mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri, Anda bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. 9. Cedera hamstring. Saat Anda melakukan sensasi nyeri seperti otot Anda ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti Anda mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah empat yang berjajar seperti paha belakang Anda. Jenis cedera olahraga ini biasanya melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. 10. Gegar otak. Anda bisa pernah mendengar cedera ini, gegar otak. Memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya, Anda akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkunang-kunang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.